الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد hadirin ikhwani fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian saya, yaitu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat mahabbah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mahabbah ini melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kelazimannya Allah SWT akan memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku adalah tangannya yang dengannya dia memegang, yang dengannya dia bekerja. Aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Kemudian Allah mengatakan, dan apabila dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikan kepadanya. Apabila dia berlindung kepadaku, maka sungguh aku akan melindunginya. Nah, ini keutamaan seseorang yang telah mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tatkala dicintai oleh Allah, berarti dia akan dipenuhi kebutuhan hidupnya, akan dikabulkan apa yang dia minta, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang akan menimpanya. Oleh karena itu, salah satu keutamaan ini dari sekian banyak keutamaan, dari satu keutamaan ini yang mendorong kita untuk bagaimana kita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah saya bacakan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat beberapa sifat yang jika kita bersifat dengan sifat tersebut akan mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah SWT. Yang pertama yaitu
kita murojaah ya, mengulang apa yang telah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu, yaitu al-ittiba, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taqwa. Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Setelah kita pelajari apa itu hakikatnya takwa, sehingga tatkala Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, tentunya kita mempelajari apa itu takwa, sejauh mana kita ini ketakwaannya, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, termasuk sifat yang akan dicintai oleh Allah jika sifat tersebut ada di dalam Al-Quran, yaitu qiraatul Quran, suka membaca Al-Quran. Ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan perang, sahabat ini dia suka mengulang-ulang bacaan surat Qul huwallahu ahad. Tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, melaporkan tentang hal itu, Rasulullah kemudian memerintahkan, saluhu ma hamalahu ala zalik. Tanyalah dia apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Pemimpin pasukan tersebut mengatakan, saya mengulang-ulang bacaan Qul huwallahu ahad karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Ar-Rahman, dan saya suka untuk membacanya. Maka Rasulullah mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Beritakan kepada dia, beritahu dia, kasih tahu dia bahwasanya Allah mencintai dia. Ya. Sisi pendalilannya di sini, Allah SWT mencintai sahabat ini karena dia membaca surat Al-Ikhlas, satu surat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, at-taqarrub ila Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, yang memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah itu apa saja? Kalau sholat, seperti sholat rawatib, qabliyah, atau sholat ba'diyah, setelah sholat 5 waktu ada sholat sebelum sholat 5 waktu tersebut atau sesudahnya. Kalau puasa, seperti puasa Senin Kamis, Kalau infak, yaitu infak yang sifatnya sedekah, bersedekah. Amalan-amalan yang sunnah tentunya banyak. Salat duha, qiyamul lail, saum 3 hari, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kemudian di yang berikutnya, yang kelima, yaitu zuhud. Ini kita akan masuk pada pelajaran baru, az-zuhud.
Zuhud adalah sifat yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ini kita harus tahu pengertiannya, hakikatnya seperti apa zuhud itu. Sehingga jangan salah dalam memahami zuhud. Ada orang yang berpemahaman zuhud itu kalau dia memakai pakaian yang compang-camping, bergelandangan ke sana kemari, karena itu zuhud, tidak mau makan makanan yang enak, tidak mau makan makanan-makanan yang bergizi, dalam rangka zuhud. Tidak mau tidur di tempat-tempat yang nyaman. Mereka mengatakan itu adalah zuhud. Pemahaman seperti ini, pemahaman sufiyah, awal mula munculnya sufiyah yaitu karena mubalaghah fi zuhud, berlebih-lebihan dalam masalah zuhud. Ini awal mula munculnya pemahaman sufiyah, berlebih-lebihan dalam berzuhud dan salah dalam memahami masalah zuhud, berlebih-lebihan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal mula munculnya pemahaman sufiyah. Sampai akhirnya berkelanjutan sufiyah ini menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Mereka berkeyakinan kalau sudah mencapai tingkat hakikat tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban ibadah haji ke Ka'bah. Awal mulanya adalah salah dalam memahami zuhud. Zuhud ini adalah sifat yang terpuji yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Az-zuhdu fid dunya, zuhud dalam masalah dunia. Az-zuhdu fid dunya sababun linaili mahabbatillahi wal qurbi minhu. Zuhud terhadap dunia merupakan sebab tercapainya mahabbah Allah SWT, tercapainya kecintaan Allah kepada seorang hamba, wal qurbu minhu, dekatnya seorang hamba kepada Allah. Wa mimma yadullu ala dzalika haditsu Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Yang menunjukkan tentang hal itu adalah hadits Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala." Datang kepada Nabi seseorang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan. Idza ana amiltuhu ahabbani Allah, apabila saya melakukannya Allah akan mencintai saya. Wa ahabbani nas, dan manusia akan mencintai saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Rasulullah mengatakan, bersabda, zuhudlah kamu dalam masalah dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Zuhud terhadap dunia, tidak berlebih-lebihan dalam masalah dunia. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tahu perkara tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, maka dia tidak lakukan. Ini namanya zuhud. Misalnya perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba,
memaksiati Allah SWT tidak akan bermanfaat, maka dia meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, ini adalah zuhud. Nah, zuhud. Apa perkara-perkara yang mendatangkan madarat, yang mendatangkan kemadaratan, dia tinggalkan karena Allah SWT. Ini adalah warok, ya, sifat warok. Zuhud lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sifat warok. Misalnya pendahulu yang tidak bermanfaat di akhirat, dia tahu itu tidak bermanfaat, ya, banyak berbicara, banyak ngobrol, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dia tinggalkan karena itu tidak bermanfaat di akhirat, maka dia adalah zahid. Dia adalah orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Nah, jadi zuhud umum mencakup seluruh perkara-perkara yang haram yang dia tinggalkan dan perkara-perkara yang makruh atau perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini adalah zuhud, ya, meninggalkan sesuatu yang haram, yang makruh, yang mubah yang tidak bermanfaat. Adapun yang mubah tapi bermanfaat, maka ini tidak ditinggalkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu dalam masalah dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima fi aidin nas. Zuhud kamu dari apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakanna. Niscaya manusia akan mencintai kamu, suka kepada kamu. Ya, manusia lagi senang suatu barang, ya, barang ini lagi laris, ya, barang ini banyak diminta, banyak dituntut oleh orang, kemudian kita tidak ikut-ikutan, kita tidak, ya, meninggalkan perkara tersebut, kita tidak meminta kepada manusia, kita juga tidak mengharap untuk dikasih. Nah, maka ini adalah zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka manusia akan senang kepada seorang hamba yang sifatnya demikian, tidak meminta-minta atau mengharap untuk dikasih. Hakikatul zuhdi, hakikatnya zuhud, hakikatul zuhdi huwa an-nadharu ila dunya bi aini zawal litasghura fi ainaika fayastahillu alaihi al-i'rad anha. Zuhud yaitu melihat dunia dengan pandangan bahwasanya dunia itu akan hilang, akan lenyap. Litasghura fi ainaika, supaya dunia itu terlihat remeh di depan matamu. Fayatasahhalu alaikal i'rad anha, sehingga dengan itu akan mudah kamu meninggalkannya. Nah, jadi melihat dunia, ya, sisi pandangnya bahwasanya dunia adalah sesuatu yang fana, pasti lenyap, tidak ada yang kekal dunia ini. Sehingga kita menganggap dunia adalah perkara yang remeh. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan menjadi pertaruhan nyawa sampai dia korbankan agamanya, dia korbankan keluarganya hanya karena dunia, dia korbankan harga dirinya hanya karena dunia. Tetapi memandang dunia dengan pandangan bahwasanya dunia itu fana, akan lenyap, tidak akan kekal. Negeri yang abadi, negeri yang mulia adalah akhirat. Ya. Sehingga dengan itu kita akan memandang remeh dunia itu.
dunia. Kalau dunia sudah terlihat remeh, sudah kita anggap dunia ini tidak ada apa-apanya, maka kita akan mudah untuk meninggalkan ya perkara-perkara yang sifatnya duniawi yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, ya, dalam sebuah syair yang syair ini dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal ya. Inna lillahi ibadan futana. Ya, sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Tarakud dunya khawful fitana. Mereka meninggalkan dunia karena takut fitnah. Nazaru fiha falamma ra'au. Ya, hamba-hamba yang cerdas ini memperhatikan dunia. Maka tatkala mereka melihat annaha laysat lil hayyi watana, tatkala mereka memandang bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal seorang yang menginginkan kehidupan yang hakiki, ja'alu halujatan, dunia ini dianggap atau dijadikan ya seperti lautan saja. Wattakhadhu salihal a'mala sufuna, dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh itu sebagai perahu-perahu ya, atau bahtera yang akan menyeberang lautan tersebut. Dunia dianggap lautan ya. Kemudian akhirat itu ada di seberang lautan. Maka untuk mencapai akhirat harus dengan perahu. Perahunya itulah, kapal-kapal itulah yang dinamakan amal soleh ya. Ini hakikat dunia. Nah, hakikat dunia, seorang yang cerdas, seorang yang dia berpikir dengan pemikiran yang jauh ya, dia akan memandang bahwasanya dunia hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Orang-orang kafir nanti di hari akhirat itu sadar. Ka'annahum, seakan-akan mereka tatkala melihatnya, yauma yarawnaha, yang melihat neraka, ka'annahum lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, seakan-akan mereka itu tidak singgah di dunia kecuali sesaat, di sore hari atau di waktu duha, di waktu pagi hari dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ya, kun fid dunya, jadikan dirimu di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing, gharib, orang yang asing, orang yang tinggal di negeri orang, mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk pulang kembali ke negerinya ya. Mencari hal-hal yang bermanfaat untuk bisa menjadi bekal di akhirat. Orang asing ya. Al-abirus sabil, atau orang yang ingin menyeberang jalan. Orang yang ingin menyeberang jalan, tidak menengok ke kanan dan ke kiri, tidak sambil ngobrol ya. Kalau orang nyebrang jalan, kalau tidak perhatian, tidak cepat dan tidak bergegas, bisa ketabrak. Demikian pula seorang yang ada di dunia, tujuan akhirnya yaitu akhirat. Kalau dia kemudian bersantai-santai, malas-malasan, bisa terkena kecelakaan di dunia, tidak sampai ke akhirat. Ini semua adalah hakikat zuhud ya, memandang dunia dengan pandangan yang hakiki, yaitu dunia adalah dunia fana, tidak ada yang kekal, sehingga tidak menjadi tujuan hidup ya, dunia, mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, membangun rumah semegah-megahnya,
Bukan itu tujuan hidup, dan itu tidaklah zuhud, ya. Aqsamu zuhud. Nah, ini hakikat zuhud disebutkan di sini seperti itu tadi. Kemudian pengertian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau ada suatu perkara kalian pikirkan, kita pahami, kita perhatikan, apakah perkara ini akan bermanfaat atau tidak di akhirat? Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Ini adalah zuhud. Nah, kalau perkara yang haram tidak perlu difikir, pasti tidak bermanfaat di akhirat. Nah, perkara yang makruh juga hukum aslinya ditinggalkan, mendapat pahala. Perkara yang mubah kita pikirkan, apakah ini akan bermanfaat di akhirat bagi saya, bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, apakah akan bermanfaat bagi agama saya, bagi dunia saya, kehidupan saya. Kalau tidak, maka tinggalkan. Itulah zuhud. Nah, itu adalah hakikat zuhud. Kemudian aqsamu zuhdi, macam-macamnya. Nah, zuhdun yang pertama, zuhdun fil haram, wa huwa fardhu ain. Zuhud dalam perkara yang haram, ya, tidak berambisi terhadap perkara yang haram. Terhadap perkara yang haram kita zuhud, ya, kita tinggalkan, tidak ada keinginan. Ini kebalikan, ya. Ini kebalikannya kebanyakan manusia di zaman ini. Perkara yang haram, ya, perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT, diburu, berlomba-lomba mereka untuk mendapatkannya, padahal itu adalah perkara yang haram. Nah, seakan-akan tercela orang kalau meninggalkan perkara yang haram tersebut. Di kalangan anak muda, kalau orang itu kuat minum khamr, kuat minum minuman keras, ya, terpuji. Kebalikannya, kalau dia tidak mau, ya, minum khamr atau tidak mau mabuk-mabukan, ini tercela. Atau merokok, nah, merokok menjadi kebanggaan. Orang kalau meninggalkan rokok, ya, dianggap itu adalah perkara yang tidak layak, tidak wajar. Dikatakan kamu banci, ya. Padahal justru para perokok kebanyakannya apa? Maaf saja, ya, para banci itu kebanyakannya mereka merokok. Namun, ya, tidak usah ditanggapi omongan-omongan, yang dianggap lalu saja. Artinya kalau kita pandang, ya, kehidupan zaman sekarang ini sudah berubah. Nah, yang haram itu malah diburu, banyak diminati. Nah, tapi perkara-perkara yang mendatangkan manfaat di akhirat, nah, itu, nah, banyak dijauhi, diremehkan, dianggap ketinggalan zaman kamu. Ya. Setiap hari cuma apa yang kamu kerjakan, sholat berjamaah di masjid. Ya. Rizkimu mana? Ya. Omongan-omongan yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam hati. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita dan kaum muslimin kepada perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Ya, pembahasan kita macam-macam zuhud. Yang pertama, zuhdun fil haram wa huwa fardhu ain. Zuhud dalam perkara yang haram, hukumnya adalah fardhu ain, wajib. Wajib seorang muslim meninggalkan perkara yang haram. Wajib ditinggalkan. Ya, zuhud. Zuhud itu artinya, ya, tidak mau terhadap perkara yang haram. Dan ini wajib. Nah, kalau ada di hati kita keinginan terhadap perkara yang haram, maka hati kita itu lagi sakit, berpenyakit. Kita obati. Perkara yang haram itu dibenci,
harus ditinggalkan. Tatkala ada kecondongan terhadap perkara yang haram, suka kepada perkara yang haram, berarti hati kita sedang sakit. Kita obati. Wajib kita untuk mengobatinya. Berdoa kepada Allah SWT, ya, memohon kepada Allah SWT, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah SWT. Yang kedua, wa zuhdun fi syubhat, zuhud dalam perkara-perkara yang masih diragukan, ya. Perkara ini halal atau haram, maka kita zuhud, ya, kita tinggalkan. Ini berarti kita zuhud, kita tinggalkan. Masih diragukan keberadaannya. Jadi antara perkara yang halal dan haram tersebut masih setengah-setengah, 50% dan 50%. Nah, maka mana yang lebih baik kita tinggalkan. Nah, kecuali kalau sudah ada tanda-tanda, ya, ada penguat bahwasanya, ya, perkara ini sepertinya yang lebih kuat adalah halal, ya, maka nggak apa-apa dilakukan. Nggak mengapa kita makan kalau itu makanan, nggak apa-apa kita manfaatkan kalau itu berupa barang, uang dan sebagainya. Tapi kalau masih setengah-setengah, maka ditinggalkan, ya. Wa huwa bihazzi maratidi syubhati fa in qawiyat iltahaqa bil wajib. Dan dalam masalah ini, yang meninggalkan perkara yang masih syubhat, perkara yang masih diragukan hukumnya, halal dan haramnya, ini, ya, sesuai dengan tingkatan syubhat tersebut. Fa in qawiyat, kalau syubhat tersebut kuat, artinya mengarahnya kepada perkara yang haram itu lebih besar, iltahaqa bil wajib, maka zuhud ini menjadi wajib. Artinya dia tinggalkan, zuhud terhadap perkara ini dia tinggalkan, wajib dia tinggalkan. Wa in dha'afat kana mustahabban. Kalau perkara yang masih diragukan tadi, hanya sedikit, kemungkinannya sedikit lemah, tidak kuat, artinya mungkin ini haram, maka yang disunahkan untuk ditinggalkan, termasuk sunnah dia tinggalkan dalam rangka kehati-hatian. Yang ketiga, wazuhdun fil fudul, wa wazuhdun fi ma la ya'ni minal kalami wan nazari was su'ali wal liqa'i wa ghairihi. Zuhud dalam perkara-perkara yang mubah, ya, dalam perkara-perkara tambahan, ya, artinya bukan perkara yang dia itu sebenarnya tidak butuh, tidak butuh terhadap sesuatu itu. Fudul artinya perkara-perkara tambahan yang bukan primer, yang bukan kebutuhan yang mendesak. Zuhud ini seperti contohnya zuhud fima la ya'ni, terhadap perkara yang tidak bermanfaat, ya, minal kalam berupa obrolan, wan nazar atau memandang sesuatu yang dia tidak butuh sebenarnya, buat soal atau meminta, wal liqa atau, ya, pertemuan, artinya apa? Bergaul dengan orang yang sebenarnya tidak ada kepentingan. Maksudnya bukan pertemuan yang penting harus dihadiri, bukan pertemuan yang kaitannya dengan kemasyarakatan yang dia penting untuk hadir, ya, sekedar pertemuan di jalan, nongkrong misalnya, dan yang selainnya. Wazuhdun finnas, dan zuhud, ya, terhadap apa yang ada pada manusia. Wazuhdun fin nafsi haitsu tahunu alaihi nafsuhu fillah. Zuhud terhadap dirinya sendiri, artinya apa? Dia pandang dirinya, dia pandang jiwa raganya itu tidak ada apa-apanya,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk zuhud. Artinya jangan terlalu mencintai diri kita. Kalau suatu saat ya ada panggilan jihad, suatu saat ada panggilan yang harus mengorbankan jiwa, maka seorang yang zuhud akan ringan ya melakukannya. Ini termasuk zuhud. Ya. Kepentingan Allah SWT, kepentingan Rasulnya ini lebih diutamakan. Ya lebih kita utamakan. Kalau kita terlalu mencintai diri kita, ya, terlalu cinta ya tubuh kita, maka nanti tidak bisa melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ya, ini suatu contoh ya zuhudnya para sahabat terhadap diri mereka. Banyak contohnya dalam kisah perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah di perang Uhud, ya beliau terdesak dan hampir beliau terbunuh. Nah, para sahabat yang menjadi tameng Rasulullah SAW. Setiap ada tebasan pedang, Rasulullah langsung disambut oleh sahabat Rasulullah SAW menjadi tameng. Jadi yang meninggal para sahabat, berguguran para sahabat, ya, demi ya menjaga nyawa Rasulullah SAW. Ini zuhud dalam jiwa kita, terhadap jiwa kita. Dan pada waktu itu wajib ya, untuk membela Rasulullah SAW. Karena kalau Rasulullah wafat, maka agama Islam tidak akan tegak sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW wafat, belum sempurna risalah, belum sempurna agama Islam, maka di waktu itu wajib mengorbankan jiwa, harta, dan mungkin keluarga harus ditinggalkan karena membela Rasulullah SAW. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq, ya, kakinya itu terluka, yaitu jempol atau ibu jarinya, ya. Jari-jarinya terluka dan berdarah. Ya, beliau pandang, ya. Kemudian beliau mengatakan, hal anti illa usbu'un damaiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Dianggap remeh. Ya. Kamu itu hanya ya sepotong jari yang terluka, yang berdarah. Sedangkan fisabilillah di jalan Allah itu beberapa perkara yang engkau telah temui. Ya ketika perang ya mengorbankan jiwa dan raga. Ini pengorbanan terhadap Islam. Nah, kalau kita misalnya ada amalan-amalan yang sifatnya bermanfaat bagi kita, ya, amalan ta'awun, ya capek-capek sedikit nggak mengapa. Ya kerja bakti dalam rangka apa? Dakwah, capek ya jangan dianggap. Abu Bakar tatkala terluka jarinya berdarah, dia mengatakan kamu itu hanyalah ya jari yang terluka sedikit. Di jalan Allah itu lebih banyak yang harus dikorbankan. Nah, orang kalau kerja bakti ngangkat batu terkadang tangannya lecet, dipikir sampai semalam, aduh tanganku lecet. Nanti kalau salaman ya enggak enak, kasar jadinya. Mungkin dah, tapi mudah-mudahan enggak ada. Ini kalau kita kerja bakti di siang hari kayak gini panas, nanti hitam tubuh saya ini. Malu nih kalau itu jangan dianggap. Nah, jika itu bermanfaat bagi akhirat kita, maka kita lakukan. Ya. Kemudian zuhud yang keempat, zuhdun jami'un lidzalika kullih wa huwa zuhdu fima siwa ma 'indallah wa fi kulli ma yushghiluka 'anillah. Nah, zuhud yang menyeluruh ini yang keempat, yang mencakup jenis-jenis zuhud yang tiga tersebutkan di atas tadi. Zuhud yang menyeluruh.
Zuhud ini adalah zuhud terhadap apa yang selain di sisi Allah. Kalau kita tahu bahwasanya yang di sisi Allah adalah al-jannah, surga, pahala yang Allah janjikan, ketentraman hati yang Allah berikan kepada kita, maka selain itu kita zuhud. Kita tidak berambisi untuk mencarinya. Ini zuhud. Wa fi kulli ma yushghiluka 'anillah, dan zuhud terhadap semua perkara yang akan menyibukkan kamu dari mengingat Allah. Zuhud. Setiap perkara yang akan menyibukkan kita dari mengingat Allah, menyibukkan diri kita, menjauhkan kita dari agama Allah, maka ini kita tinggalkan zuhud. Wa afdalul zuhdi ikhfa'u zuhdi. Zuhud yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu menyembunyikan sifat zuhud. Zuhud itu bukan perkara yang ditampakkan, artinya perkara yang dibangga-banggakan. Ini saya seorang yang zuhud, bukan. Atau dia pamerkan, dia perlihatkan di hadapan manusia bahwasanya dia adalah orang yang zuhud. Ini bukan. Zuhud yang paling afdal, zuhud yang disembunyikan. Wa as'abuhu al-zuhdu fil hudud. Yang paling berat itu adalah zuhud dalam perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Seseorang itu punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang hidupnya sejak kecil dia mendapatkan kenikmatan yang banyak, dimanja oleh orang tuanya. Dia senang terhadap perkara-perkara yang bermaksiat, perkara-perkara yang maksiat. Sejak kecil terbiasa dengan perkara itu, entah itu wanita atau yang lainnya. Dia yang senangi itu, maka yang paling berat zuhud adalah terhadap perkara yang dia senangi. Kebiasaannya dulu misalnya berharta banyak, tapi dengan cara yang haram, kemudian dia tahu hukumnya, kemudian dia ingin meninggalkannya padahal dia butuh harta. Dia tahu cara mengumpulkan harta tapi dengan cara yang haram. Zuhud yang paling berat adalah yang seperti ini. Zuhud meninggalkan sesuatu yang menjadi keinginan hatinya, bertentangan tentunya, sehingga ini berat, dan pahalanya tentunya lebih besar. Antara zuhud dan wara' ini hampir sama, zuhud dan wara'. Kalau zuhud dari tarku ma la yanfa'u fil akhirah, zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara', wara' yaitu tarku ma yadurruhu fil akhirah, meninggalkan perkara yang akan memudaratkan dia, meninggalkan perkara yang akan membahayakan dia di akhirat. Jadi perkara yang kiranya membahayakan dia di akhirat dia tinggalkan. Berarti dia wari', dikatakan wari', orang yang wara'. Kalau tingkatannya lebih tinggi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, maka dia disebut zahid, lebih tinggi kedudukannya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam salah satu kitab beliau. Ini perkara yang kelima. Yang keenam dari sifat atau sebab-sebab yang akan mendatangkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Min as-sifatil lati yuhibbuha Allah, min as-sifatil lati yuhibbuha Allah wa yuhibbuhu
wa yuhibbu ahluha at-tawakkulu alaihi. Termasuk sifat yang dicintai oleh Allah SWT. Naam. Termasuk sifat yang dicintai oleh Allah SWT, dan Allah mencintai orang yang mempunyai sifat ini, yaitu tawakal kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, pembahasan kita adalah pembahasan tawakal. Tawakal adalah sifat yang dicintai oleh Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang mempunyai sifat tawakal. Ya, pembahasan berikutnya, apakah sifat tawakal itu? Nah, sehingga jangan salah dalam memahami tawakal. Ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, kemudian dia mengatakan saya tawakal. Nah, betul atau salah? Ya salah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra." Nah, yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, seandainya kalian bertawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, kepada kalian semuanya, seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Yaghdu khimasa. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Wa yaruhu bitana. Pulang dalam keadaan perut berisi, kenyang. Ya. Rasulullah menggambarkan hakikat tawakal. Tawakal yang sebenar-benarnya yaitu seperti seekor burung. Apakah burung itu dia diam di tempatnya kemudian datang makanan? Jawabannya apa? Tidak. Burung tersebut keluar dari tempatnya, berusaha mencari makan, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Inilah tawakal. Jadi tawakal, sebenar-benar tawakal, hakikat tawakal itu dengan melakukan sebab-sebab, melakukan usaha. Inilah hakikat tawakal. Kemudian ya, berserah diri kepada Allah SWT masalah hasilnya. Hasil ini keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa tawakkulu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu la syarika lah wa tafwidul amri ilaihi subhanahu wa ta'ala wal isti'anah bihi minal akhdhi bil asbabil ma'muri biha. Naam. Tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah SWT semata. Kita sandarkan ya, hati kita kepada Allah SWT dan menyerahkan urusan kepadanya. Wal isti'anah, dan meminta pertolongan kepadanya. Meminta pertolongan. Minal akhdhi bil asbab, dengan melakukan usaha, melakukan sebab-sebab yang diperintahkan. Wa'tiqadun annaha la tajlibu bidzatiha naf'an wa la tadfa'u darran. Dan dia berkeyakinan bahwasanya usaha yang dilakukan itu tidak akan mendatangkan manfaat dengan sendirinya dan tidak bisa menolak ya kemudaratan dengan sendirinya. Ini namanya tawakal. Jangan 100% kita sandarkan ya pada usaha kita, ya, kita sandarkan pada diri kita. Namun kita sandarkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan rasa optimis yang tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang Dia inginkan. Balis sababu wal musabbibu fi'lullah.
bahkan semuanya itu dia yakini bahwasanya sebab dan yang akan menentukan hasilnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal kullu bimasyiatihi, dan dia yakin seluruhnya itu tergantung kehendak Allah. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ma taslimi liqadarillah, bersamaan itu dia pasrahkan terhadap takdir, warido dan ridho kepada takdir. Nah, bima yakunu wasabru alaih, dan juga bersabar. Nah, ini adalah makna tawakal, ya, bersandar diri kepada Allah dengan cara tetap melakukan usaha dan sebab. Baik, berfirman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tawakal ini. Naam, an Maryam, tentang Maryam alaihissalam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaihi rutaban janiyya. Allah memerintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, ya. Allah SWT memerintahkan kepada Maryam supaya menggerakkan pohon tamr. Nah, maka akan berjatuhan kepadamu, ya, buah tamr yang masih basah. Buah tamr ini besar, ya, pohonnya besar. Tidak mungkin digerakkan oleh tangan kemudian berjatuhan. Namun Allah SWT memerintahkan Maryam dalam rangka apa? Supaya ada sebab dan usaha. Nah, pohon tamar besarnya setiang ini misalnya, ya, kemudian digoyangkan dengan tangan. Bisakah kemudian tamar berjatuhan? Tamar ini kurma? Tidak. Namun ini hanya sekedar apa? Melakukan sebab. Ya, Allah suruh menggoyangkan pohon kurma supaya berjatuhan, ya, buah kurmanya yang masih basah. Apalagi kurma yang masih basah, ya, mungkin dilempar saja masih kuat. Nah, tidak mau jatuh. Seperti pohon mangga yang masih hijau, kuat akan menempel dengan pohonnya. Namun Allah SWT memerintahkan ini dalam rangka supaya ada usaha. Ada usaha, ada sebab yang dijalankan, menjalani sebab. Ya. Wa hadza dalilun ala anna Allah azza wa jalla ya'muru bi ittikhadil asbab. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebab, melakukan usaha. Kama dalla alaihi dzalika qaulihi huzzi, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ini dalam lafaznya wa huzzi. Fa amara bi dzalika ma imkani taqdimi dzalika rutab fi sohaif min dahab. Nah, Allah memerintahkan hal itu, yang mana sebenarnya Allah maha mampu untuk menghidangkan rutab, menghidangkan tamr yang masih basah tadi, di nampan-nampan yang terbuat dari emas. Allah mampu mendatangkan dari langit, ya, kemudian sudah tersedia, ya, kurma yang masih basah dihidangkan dengan hidangan yang mewah, ya, dengan nampan berupa emas. Allah mampu, namun Allah SWT yang memerintahkan hal tersebut kepada Maryam sebagai bentuk usaha dan sebagai syariat bagi kita semua, bahwasanya hakikat tawakal adalah dengan melakukan sebab, melakukan usaha, ya, seperti dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana Rasulullah menggambarkan tawakal yang sebenarnya seperti tawakalnya seekor burung. Ya, burung tidak bodoh, ya. Burung lebih cerdas dari sebagian manusia. Ya, burung ketika ingin mendapatkan makanan keluar dari tempatnya cari makan. Nah, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Ya. Kalau sebagian orang, bahkan sebagian pemahaman, ya, ada yang berpemahaman, ya, seperti tadi.
orang yang sudah mencapai tingkat hakikat, ya, nggak usah ngapa-ngapa nanti dapat rezeki. Bahkan ada yang berlebih-lebihan dan mengada-ada supaya pengikutnya itu tetap setia, tetap sama dia mengada-adakan, ya pura-pura safar dengan murid-muridnya, pengikutnya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan yang dia sudah persiapkan segalanya di suatu tempat, nah, orang tadi mengatakan, wah kita sekarang ini kelaparan, kita tidak membawa bekal. Nah, dia mengatakan coba digali tempat itu. Dia menunjukkan, mengisyaratkan suatu tempat. Nah, ternyata digali tempat itu sudah tersedia makanan, ya, makanan yang sudah siap dimakan, daging yang sudah matang, ya, perbekalan yang sudah siap dimakan. Nah, ternyata apa? Ya, sebelumnya dia sudah menyiapkan itu. Jadi dia bersama orang-orang yang sepakat dengan dia pendam makanan-makanan itu di suatu tempat. Nah, di suatu tempat dia pendam makanan itu, kemudian ditutup dengan rapi. Nah, kemudian dia pura-pura, ya, ingin melakukan suatu perjalanan, menggambarkan bagaimana tawakal. Nah, tawakal nggak usah berbekal apa-apa, nanti akan datang rezeki dari Allah. Nah, ternyata bikin sandiwara. Nah, ada kisah-kisah seperti ini biasanya dalam pembahasan tentang sufiyah, ya, pembahasan tentang orang-orang yang mengaku wali, ya, bagaimana kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat, ya. Hakikat tawakal yang benar yaitu seperti di dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, hadis, ya, riwayat Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian macam-macam tawakal. Aqsamut tawakkuli, tawakkulun 'ala Allah. Nah, ini pembahasannya kaitannya dengan masalah akidah. Ya, tawakal dari sisi dibenarkan dan tidaknya, ada tawakal yang itu dibenarkan, itu tawakal kepada Allah, dan ada tawakal yang itu menyelisih syariat, itu tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah hakikatnya seperti tadi, al-i'timad alaih, ya, menyandarkan diri kepada Allah SWT, yakin, iman, mengimani betul, nah, bahwasanya Allah adalah yang mentakdirkan segala sesuatu. Nah, Mudabbirul umur, Allah lah yang mengatur seluruh urusan, mal akhdhi bil asbab, dengan dia tetap melakukan usaha, melakukan sebab. Ini tentunya tawakal yang disyariatkan. Tawakal yang disyariatkan. Tawakal yang tidak disyariatkan, jenis yang kedua, tawakkulun ala ghairillah, tawakal kepada selain Allah. Ini tentunya, ya, bertentangan dengan tawakal kepada Allah, dan ini juga bertentangan dengan tauhid, ya. Ini adalah termasuk kesyirikan. Li'annahu lamma kana la kafiya illallah wa la qadira ala syai'in siwahu wa la alima bi kulli syai'in ghairuh, kana tawakkulu ala ghairihi syirkan. Ya, kenapa tawakal kepada selain Allah itu disebut tawakal yang syirik, tawakal yang dilarang? Ya, karena tidak ada yang mampu terhadap segala sesuatu kecuali Allah SWT. Tidak ada yang mengetahui seluruh perkara kecuali Allah. Nah, maka kalau seseorang itu bertawakal pada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, karena tidak boleh bertawakal kepada sesuatu yang tidak mampu untuk melakukannya, bertawakal kepada sesuatu yang tidak mengetahui urusan. Nah, dia telah melakukan kesyirikan.
Wa hadzal qismu yanqasimu ila qismain. Kalau kita rinci ya, tawakal kepada selain Allah, kita rinci lagi ini dibagi dua. Nah, tawakal kepada selain Allah kalau dirinci lagi ya dibagi dua. At-tawakkulu 'alal makhluqin fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Bertawakal kepada makhluk dalam urusan-urusan yang tidak mampu, tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah, seperti tawakal kepada mayit atau kepada orang-orang yang gaib tidak hadir dan yang selainnya, maka ini hukumnya syirik. Yang kedua, at-tawakkul fil asbab. Ya, dia bersandar pada sebab-sebab, ya, sebab-sebab atau usaha yang dia lakukan. Al-asbab az-zahirah, al-adiyah. Ya, contohnya apa? Dia sakit kemudian minum obat. Ya, minum obat. Obat memang sebab yang sebab sembuhnya penyakit dia. Namun dia bertawakal kepada obat tersebut. Ya, bertawakal kepada obat tersebut. Alal ahya, al-hadirin, atau ya dia tawakalnya kepada orang, kepada makhluk tapi yang masih hidup dan dia mampu. Ya, misalnya dia punya hajatan, ya, dia serahkan urusannya kepada temannya yang ngurusi hajatan tersebut. Ya, saya pasrahkan semua kepada kamu. Tapi dia tidak menyandarkan kepada Allah SWT. Nah, seperti orang yang bertawakal kepada obat tadi. Kaman yatawakkal ala amirin aw sultan. Ya, seperti orang yang bertawakal kepada seorang pemimpin atau penguasa. Fima yaj'aluhu Allahu biyadihi minar rizqi. Yang mana memang ya pemimpin Allah jadikan sebagai sebab jalannya rezeki dia. Dia sebagai pegawai di pemerintahan, atau dia sebagai karyawan di perusahaan. Ya, gajinya dia di tangan majikannya, tapi dia berlebihan, dia bertawakal kepada majikannya. Nah, ini tawakal kepada selain Allah. Audaf il adha, atau tawakalnya itu dalam rangka menolak ya gangguan. Seorang pemimpin ya, seorang penguasa tentunya punya kuasa, punya wewenang untuk melindungi masyarakatnya, tapi dia berlebihan tawakalnya kepada pemerintahnya. Ini termasuk tawakal kepada selain Allah. Wa nahwu dzalika fa hadza syirkun khafiyun. Dan yang selain itu maka ini termasuk syirik, ya, syirik yang tersembunyi. Nah, syirik yang tersembunyi atau bisa dikatakan syirik kecil. Nah, asal jangan 100% ya tawakalnya terhadap sebab tersebut. Kalau 100% dia bersandar kepada sebab, tawakal kepada sebab, dan ada keyakinan ya bahwasanya sebab itu adalah ya seperti Allah SWT, maka menjadi syirik besar. Nah, kemudian tawakal kepada selain Allah itu ada beberapa mafasid ya, kerusakan, baik itu dalam masalah akidah. Nah, tawakal kepada selain Allah itu ada 6 kejelekan-kejelekannya. Disebutkan di sini 3 kejelekan. Orang yang bertawakal kepada selain Allah akan tertimpa kejelekan. Yang pertama, al-iftiqaru ila ghairillah. Dia akan merasa butuh kepada selain Allah. Nah, ini tentunya kejelekan.
Kesempurnaan iman seseorang kalau dia itu merasa butuhnya hanya kepada Allah, menunjukkan sempurnanya iman seseorang. Setiap ada sesuatu dia mintanya kepada Allah. Nah, Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas yang waktu itu beliau masih anak-anak, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, juga minta tolong kepada Allah. Kesempurnaan seorang hamba, kesempurnaan seorang makhluk, tatkala dia merasa butuh hanya kepada Allah, iftiqar ala Allah, maka tatkala seseorang itu dia butuhnya kepada selain Allah, menunjukkan kurang imannya. Nah, menunjukkan kurang imannya. Nah, wa huwa naw'un min anwa'i syirki. Bahkan ini adalah bibit dari bibit-bibit kesyirikan. Ya, bibit dari bibit kesyirikan kalau seorang itu mulai, yaitu ketergantungannya kepada selain Allah. Nah, yang kedua, idza'ul mas'ul wa huwa zulmun lil khalqi. Nah, kekurangan yang kedua atau kejelekan yang kedua, menyakiti orang yang diminta. Ya, orang kalau diminta-minta dia merasa terganggu, ya, terasa diusik ketenangannya, harta yang dia usahakan dengan tangannya sendiri, kemudian datang peminta-minta, ya, datang peminta-minta. Ya, tentunya orang yang diminta akan risih, ya. Berbeda dengan Allah SWT. Allah kalau diminta oleh hambanya, Allah merasa senang, Allah merasa suka. Tapi kalau manusia, ya, sedermawannya dia, maksudnya orang yang paling dermawan, nah, orang yang suka memberi, kalau diminta-minta terus lama-lama juga akan marah, artinya tidak suka. Namun Allah SWT ghaniyun, maha kaya. Nah, Allah kalau tidak diminta, justru Allah marah kepada kita. Allah kalau kita tidak meminta sesuatu kepada Allah, Allah marah kepada kita. Kalau makhluk tidak. Kalau makhluk kalau diminta, dia malah marah. Nah, jadi ini adalah mafasid, ya, kejelekan yang ditimbulkan karena sifat tawakal kepada selain Allah. Nah, yang ketiga, kerusakan atau kejelekan yang ketiga, az-zullatu li ghairillah wa huwa zulmun li nafsi. Nah, akan mengakibatkan dia itu merasa rendah, nah, di hadapan makhluk, ya, merasa rendah di hadapan makhluk selain Allah, ya. Kenapa? Karena dia tatkala butuh sesuatu, nah, namanya orang butuh, dia harus, ya, merendahkan dirinya. Nah, berbuat dengan perbuatan yang bisa mendatangkan ridho orang yang kita mintai. Nah, berbeda kalau kita butuhnya kepada Allah SWT, nanti kita akan tetap terjaga. Ini dari apa yang telah kita baca ini ada dorongan, anjuran, ya, bagaimana kita itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita ini yang merendahkan harga diri kita sendiri, meremehkannya di hadapan orang lain hanya karena kita butuh kepada orang lain. Khawatir hujan, para peserta sudah tengok-tengok masjid, tengok-tengok luar masjid, ya. Nah, hadirin sekalian, perkara yang berikutnya, ya, ini kita lagi membahas, ya, mudah-mudahan Allah SWT
bisa mencintai kita. Kita cari sebab-sebab, sifat-sifat yang akan mendatangkan mahabbah dari Allah SWT. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, at-taubah, sifat atau sikap taubat. Akhi ilzam at-taubah, saudaraku, dalam kau senantiasa bertobat, min kulli dambin, yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Fa inna at-taiba habibullah, karena orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara fi kitabihil karim bimahabbatit taibin, bimahabbatihi lit-taibin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Rasulullah SAW dalam sehari taubatnya berapa kali? 100 kali, ya. Meminta ampun kepada Allah, istighfar dan bertobat dalam sehari 100 kali. Nah, ini beliau. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Nah, Imam Zuhri mengatakan bagaimana? Kalau seandainya dosa itu bisa dicium baunya, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan saya. Ini Imam Zuhri, ya, seorang alim, ya, seorang yang bertakwa, seorang imam, mengaku demikian. Nah, dosanya sedikit, tapi kata beliau tidak ada orang yang mau duduk denganku, katanya. Nah, ya, berarti kalau kita, dosa kita bisa dicium baunya, maka jangankan duduk, ya, dari pintu masjid yang paling ujung saja paling sudah, wah, ini baunya si fulan ini, sudah tidak mau mendekat, ini karena banyaknya dosa-dosa kita. Ya, artinya kita butuh bertaubat. Dan Allah SWT menciptakan seorang hamba, menciptakan ujian, ya, artinya mengadakan ujian dan cobaan yang mana kita pasti tergelincir dalam kesalahan, dan Allah mensyariatkan taubat. Mensyariatkan taubat. Nah, dalam sebuah hadis Allah SWT berfirman, ya ibadi, kullukum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah SWT, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, setiap hari dan malam. Setiap hari dan malam hari, siang hari dan malam hari, pasti kita berbuat salah. Ini Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan kita dan mentakdirkan, ya, perbuatan kita, mengatakan kalian pasti berbuat salah, di siang hari dan malam hari. Wa naghfirudz dzunuba jami'an, dan aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, mintalah ampun kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Naam. Lam yanju minaz dzunubi ahadun, tidak ada yang selamat seorang pun dari dosa. I'lam akhi annahu lam yanju minaz dzunubi ahadun. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya tidak selamat dari dosa-dosa ini seorang pun. Hatta ahlus shalah, sampai orang-orang soleh pun juga demikian. Walau yu'aghidullahu an-nasa bidunubihim ma taraka 'alal ardi ahada. Seandainya Allah itu menyiksa
manusia karena disebabkan dosa-dosanya, maka Allah tidak akan menyisakan di dunia ini seorang pun. Ya. Ini pentingnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah yaitu mensyariatkan taubat. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab? Yang memberikan taufik seseorang untuk bisa bertaubat, kemudian menerima taubat hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.